Papa sering menceritakan kau pada kami, sehingga meskipun kita kurang dekat, rasanya aku kenal betul padamu. Kenal dari cerita-cerita Papa. Begitukah? Sejenak aku tercengang. Papa tidak pernah bercerita tentang kalian padaku. Kataku kemudian, murung dan iri karena merasa Papa tidak adil. Lebih akrab dengan Alin daripada denganku. Sebab kau tidak menyukai kami, Non. Kau marah dan sedih, benci kalau mendengar cerita tentang kami, bukan? Papa menyayangimu. Karena itu, dia tidak mau mengganggu perasaanmu. Oh Tuhan, betulkah demikian? Selamat pagi, Alin. Selamat pagi, Ibu. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Malam itu aku sedang mengotak-atik PR kimia analisis ketika Mama mengatakan ada temanku di depan. Mama tersenyum-senyum saja tanpa mau mengatakan siapa namanya. Sialan betul. PR belum juga selesai, malah ada orang datang. Kuintip dari celah-celah gorden, ingin tahu siapa yang tidak tahu diri mengganggu orang belajar. Buset, Lukman, apa maunya? Setengah gembira, setengah dongkol, setengah berdebar, kurapikan rambutku dan pergi keluar. Lukman menatapku dengan matanya yang dalam dan merengkuh damai. Mata yang kemarin meluluhkan dan menggetarkan aku, sekarang pun ternyata masih sanggup membuat aku yang semula marah dan membencinya jadi sedikit lunak. Sedang belajar? Tanyanya tanpa melepaskan matanya dariku. Ya, sahutku singkat. Aku duduk di mukanya dengan kaku. Maaf, aku mengganggu. Aku ingin bicara, sebentar saja. Kau mau dengarkan? Aku tidak menjawab. Kutundukkan mataku, mengawasi jari-jari kakiku yang menggores-gores lantai. Kalau kau malas ngomong, tidak usah ngomong. Dengarkan saja. Lanjutnya, kutatap dia sekarang. Diam, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Noni, suaranya lembut sekarang. Aku minta maaf. Aku tidak menyangka kau marah karena perbuatanku kemarin. Aku menyesal telah merusak simpatimu padaku yang selama ini kujaga baik-baik. Tapi yang lebih kusesali lagi, kau menganggapku kurang ajar. Padahal aku tulus. Noni, ternyata aku salah duga. Aku terlalu jauh mengartikan sikapmu. Mengira kau punya perasaan yang sama denganku. Beberapa saat, hening. Aku sibuk memikirkan kata-katanya. Mencoba mengerti maksudnya. Apa yang dia maksud dengan mengira kau punya perasaan yang sama denganku? Apakah berarti Lukman mencintai aku juga? Kau boleh membenciku, Noni. Kau boleh tak mau mengenalku lagi setelah ini. Kau berhak berbuat apa saja. Cuma aku minta, ralatlah ini.
Lukman mengeluarkan suratku dari saku bajunya. Dengan tenang dia berdiri dan pindah duduk di sampingku. Dibentangkan surat itu di depanku, dan dengan jari telunjuk digaris bawahinya kalimat dalam suratku yang berbunyi, "Kau pun pandai berbuat kurang ajar." Gantilah itu, sehingga bunyinya menjadi, "Tak kusangka selain pandai memberi nasihat dan berbicara baik-baik, kau pun pandai mencintaiku dengan sungguh-sungguh." Katakan Noni. Kutatap Lukman dengan kebingungan. Bagaimana mungkin aku menuruti perintahnya? Menulis aku mau, tapi untuk mengatakannya, aduh, aku tidak bisa. Ayo Noni, katakan. Aku tidak terima kau katakan kurang ajar, desak Lukman. Aku semakin kebingungan. Lukman menatapku dengan tajam, menembus jauh ke relung-relung hatiku dan memporak-porandakannya. Kualihkan mataku menghindari tatapannya. Lama kemudian, ketika ku angkat lagi mataku, Lukman masih juga menatapku seperti tadi. Begitu dekat, seakan-akan hendak membakar wajahku. Tanganku terasa dingin, gemetar. Lukman, jangan menatapku seperti itu. Aku takut. Aku tak dapat mengatakannya, tapi aku mengerti. Kataku lirih terbata-bata. Lukman mencekal kedua lenganku dengan kuat, seperti penjepit besi yang kukuh. Sekarang katakan, kau mencintaiku atau tidak? Katanya dengan tekanan suara yang tak mungkin mendamaikan hatiku. Tuhan, pada sangkaku seorang laki-laki akan menyatakan cintanya dengan lembut, manis, dan hangat. Pada sangkaku, seorang laki-laki akan tersenyum tulus dan membelai gadis yang dicintainya dengan mesra. Bukan seperti ini. Lukman menjepit lenganku dengan kuat dan menatapku dengan sejuta pisau di matanya. Aku bingung, marah dan takut. Merasa tak berdaya. Merasa disewenang-wenangkan. Mendadak mataku terasa panas dan buram. Dan tak dapat kutahan lagi, setetes air mata jatuh di pipiku. Aku akan mencintaimu, Lukman. Seandainya kau tak sekasar ini. Kataku lirih, hilang-hilang timbul. Lukman melepaskan tanganku dan sebagai gantinya memelukku erat-erat. Iya ya Noni, aku mengerti. Maafkan kekasaranku barusan. Aku ingin memilikimu, bagaimanapun caranya. Dan karena kau seakan-akan mau menolak, aku jadi gemas. Lukman mendekapkan kepalaku di bahunya dan mengelus pipiku dengan lembut. Beberapa lama, ku biarkan diriku tenggelam dalam telaga yang sejuk dan damai itu. Sudah cukup lama kita saling mengenal, tapi baru kali ini aku merasa begitu dekat denganmu. Bisik Lukman pelan. Aku tersenyum saja, masih ingin menikmati kedamaian itu dengan tenang. Namun aku segera sadar bahwa ini adalah di kamar tamu, bahwa di balik gorden itu ada mama yang setiap saat bisa muncul tanpa memberi isyarat. Dan tidak ada alarm di kamar tamu ini. Maka dengan halus, ku lepaskan lengan Lukman dari bahuku dan menggeser dudukku sedikit menjauh.
Lukman tersenyum menatapku. Mengerti. Lagi belajar apa tadi? Tanyanya. Kimia analisis. Ada PR gak bisa ngerjain. Tolong dong. Kimia analisis aja gak bisa. Bawa sini, katanya berlagak. Aku mencibir. Sok lu. Terang aja, dia kan sudah kelas 3. Aku baru kelas 2. Sudah sewajarnya lebih pintar. Lukman baik sekali padaku. Apapun yang kuinginkan selalu diusahakannya dalam batas-batas yang wajar tentu saja. Dia sayang sekali padaku, amat memanjakanku, bahkan kadang-kadang terlalu berlebihan sampai aku merasa tidak enak sendiri. Takut dibilang orang mau menguasai dia. Tapi kalau kularang, dia sepertinya malah tidak senang. Kok ini aneh, Non? Sungguh, aku mencintaimu. Tentu saja ingin memanjakan dan membuatmu sebahagia mungkin. Stok cinta dan energiku cukup banyak. Pada siapa mau kutumpahkan kalau tidak padamu? Dan tentu saja aku menginginkan imbangan darimu. Aku juga ingin kau sayang dan kau manjakan. Cinta itu saling memberi dan menerima. Kalau aku terus-terusan memberi, sedang input darimu tidak ada, ya lama-lama habis juga. Katanya suatu kali. Aku khawatir karena kita baru sebentar pacaran, makanya kau baik sekali. Nanti kalau sudah 1-2 tahun, lantas bosan. Acuh, kehabisan persediaan karena sudah keobral sekarang. Lukman tertawa. Makanya kau pun harus banyak memberi padaku, supaya persediaan cintaku tidak habis. Aku tak bisa membantah lagi kalau dia sudah berkata begitu. Selain itu, Lukman sering juga bercerita tentang Alin, adik-adiknya, dan Bu Sari dengan cara yang menarik sehingga aku senang, bukan malah semakin cemburu. Begitu seringnya aku mendengar cerita tentang mereka, sampai-sampai rasanya aku kenal betul dengan Alin, adik-adiknya, dan Bu Sari. Loli yang suka menari, Yudi yang gendut dan bandel luar biasa, serta Nida yang kecil dan lucu. Lukman sering menasihatiku, membujukku untuk mau kenal dengan mereka. Mama juga begitu. Tapi aneh, nasihat Lukman rasanya lebih lekat di hatiku. Kalau yang berkata Lukman, biasanya aku penurut sekali. Entah karisma apa yang ada pada diri Lukman, sehingga aku selalu patuh padanya. Bukan patuh seperti dihipnotis, tapi patuh dengan sadar. Usaha Lukman untuk mendamaikan aku dan Alin tidak hanya dengan menasihatiku saja. Dia sering mengajakku ke kantin atau ke perpustakaan, mempertemukan aku dengan Alin di sana. Barangkali mereka sudah janjian lebih dulu. Alin tampaknya benar-benar punya itikat baik dan membuka hati kepadaku, sehingga kadang-kadang membuatku malu sendiri. Malu menyadari betapa jahatnya aku yang selalu membenci Alin, padahal hatinya bersih padaku. Waktu Alin berulang tahun, aku diundangnya juga. Dia bilang sangat mengharapkan kedatanganku. Aku mengangguk saja, tapi tidak berjanji pasti datang. Insya Allah, kataku. Kau datang kan? Tanya Lukman malam itu
waktu mengantarku pulang sehabis nonton. Aku diam, ragu-ragu. Katamu, kau akan melaksanakan nasihatku. Ingat? Desak Lukman. Betul, tapi aku tak tahu bagaimana harus bersikap nanti. Sahutku bimbang. Bagaimana harus bersikap? Ya yang manis, yang ramah. Jangan menyakiti hati orang lain. Kok bingung? Maksudku, kalau papa ada di sana, bagaimana aku harus memandangnya? Sebagai papaku atau sebagai suami Bu Sari? Sebagai papamu, sebagai papa Alin, dan sebagai suami Tante Sari. Sahut Lukman mantap. Mana aku sanggup? Keluhku. Kau pasti bisa. Pasti sanggup. Aku yakin. Ku lepas nafasku panjang-panjang. Aku akan mencoba. Tapi bantulah aku, Lukman. Nah, begitu. Baru namanya kekasihku. Lukman tersenyum sambil mencolek hidungku. Wajah mama bersinar gembira ketika ku katakan aku akan datang pada ulang tahun Alin. Lebih-lebih lagi papa. Dengan segala senang hati, diantaranya aku mencari kado. Bahkan tidak hanya untuk Alin. Untukku sendiri, aku mendapat hadiah sepatu yang manis sekali. Papa, sebenarnya papa baik. Lukman menjemputku jam 6:30. Aku kelabakan, sebab belum siap. Undangan memang jam 7. Tapi masa iya tepat jam 7? Kan kita orang Indonesia yang terkenal kayak karet. Sampai-sampai jam pun dibuat dari karet. Apalagi orang Jawa yang terkenal sabarnya. Sabar datang ke pertemuan, sabar membayar utang. Sampai di rumah Alin, masih sepi. Rumahnya cantik juga, meskipun tidak sebagus rumahku. Hei, papa tidak adil rupanya. Tapi tidak, soalnya mama juga cari duit dengan berdagang emas berlian, sehingga ekonomi keluargaku ditopang dari kedua pihak. Alin menyambut kami dengan senyum lebar dan wajah berseri-seri. Malam itu dia agak istimewa merias diri, sehingga wajahnya yang manis tampak semakin manis. Ayo masuk. Terima kasih Non, kau mau datang. Senang sekali. Sambutnya sambil menggandeng tanganku mengajak masuk. Tentu saja aku datang. Sahutku tersenyum. Tidak terima kasih padaku, Lin? Tanya Lukman yang merasa tidak mendapat perhatian dari nona rumah. Alah kamu, nggak diundang pun datang. Model alat, asal ada makanan, datang. Kami tertawa berderai. Alin duduk sebentar menemani kami, kemudian minta izin ke dalam. Maaf, sebentar ya, ada yang belum beres di belakang, katanya sambil berdiri. Lukman menginjak kakiku diam-diam. Aku mengangguk samar, tahu apa maksudnya. Ayolah, ku bantu, kataku ikut berdiri. Terima kasih. Tamu biarlah duduk saja. Iya, duduk. Tapi nanti. Alin tidak menolak lagi. Ku ikuti dia masuk ke dalam. Di atas meja makan, macam-macam snack bertumpuk. Belum diatur. Seorang gadis tanggung tampak sedang melipat-lipat kertas kue. Barangkali dialah Loli. Loli mengangkat kepalanya ketika aku masuk dan tersenyum manis.
Mataku melirik ke sana kemari, dan lewat pintu yang terbuka, kulihat kamar tidur yang luas dan rapi. Ada meja rias dan celana panjang tergantung di kapstok. Barangkali itu kamar Papa dan Bu Sari. Tiba-tiba, suatu perasaan yang aneh menggigit hatiku. Cemburu, iri, dan tidak rela. Malam-malam pada saat Mama sendiri, Papa tidur di sana bersama Bu Sari. Aduh. Non, mau bantu ini? Suara Alin membuyarkan lamunanku. Tentu. Mari. Sahutku cepat-cepat. Ku ambil kertas kue yang sudah dilipat untuk membungkus pastel yang masih bertumpuk dalam dus. Aku baru menyelesaikan 5 bungkus pastel ketika seorang wanita cantik dengan wajah yang ramah muncul. Kutatap wanita itu dengan hati bertanya-tanya, inikah Mama Alin? Dan pertanyaanku terjawab ketika Alin memanggil wanita itu dengan sebutan ibu. Bu, ini Noni, katanya, lalu menoleh padaku. Non, ini ibuku. Bu, mana Yudi dan Ida? Pantas Papa mencintai Bu Sari dan menjadikannya istrinya. Bu Sari cantik, berwajah ramah dan bersih, dan tubuhnya segar. Meskipun Mama juga cantik, tapi dibanding Bu Sari masih kalah segar. Sepercik rasa iri dan tidak senang mewarnai hatiku, menambah rasa cemburu dan tidak rela yang sudah bersemayam di sana. Tentu saja, siapa sih yang senang kalau mamanya dikalahkan oleh orang lain? Apalagi orang itu adalah madu mamanya. Noni, bagaimana kabarmu? Tanya Bu Sari sambil tersenyum manis padaku. Sejenak kami saling bertatapan. Pandang mataku yang tajam terperosok dalam pandang mata Bu Sari yang lunak dan lembut, seperti ujung pisau yang masuk dalam busa sabun. Kualihkan pandanganku, salah tingkah menghadapi mata Bu Sari yang lembut dan lunak. Baik Bu, terima kasih, sahutku pelan. Syukurlah, mamamu baik juga kan? Baik, atas doa ibu. Pada saat itu, Lukman masuk. Pandangan kami bertemu, dan kesejukan mengalir di hatiku melihat kehadirannya. Lukman menatapku dengan lembut dan penuh harapan. Dan aku menjawabnya dengan mataku pula bahwa aku sudah memenuhi nasihatnya. Bukankah aku sudah berusaha bersikap baik pada Bu Sari, meskipun hatiku tidak senang? Ada tamu, Tante, kata Lukman pada Bu Sari. Siapa? Tanya Bu Sari sambil meletakkan pisau rotinya. Gak tahu, cuma sebentar katanya. Gak mau masuk. Bu Sari melap tangannya dan bergegas keluar. Lukman mendekati tempatku duduk, berkacak pinggang sambil menoleh ke kanan kiri. Ditolehnya Alin yang menggantikan pekerjaan Loli melipat kertas kue. Apa nih tugasku, Lin? Tanyanya menawarkan jasa. Banyak. Pinggirkan kursi-kursi makan itu ke tepi, lalu angkat nasi dan lauknya dari dapur, taruh di meja itu. Gepuk es batu di dapur, lalu tunggu. Lauknya apa sih? Lukman menyela. Menunggu Alin selesai memberi komando, sejam lagi baru dia sempat bicara. Gulai kambing, sate kambing, bistik daging kambing. Sentimen betul, semua dari kambing, seru Lukman berang.
Alin tertawa. Aku ikut juga. Lukman memang paling tidak doyan daging kambing. Amis katanya. Mendingan makan pakai garam daripada menyentuh daging kambing. Jangan khawatir, masih banyak garam di dapur, kata Alin tersenyum-senyum. Sadis betul. Awas, ku minta lagi kado kulin. Rugi, beli kado mahal-mahal, cuma dikasih makan nasi sama garam. Siapa suruh kau beli kado mahal-mahal? Siapa suruh kau gak doyan daging kambing? Lukman bersungut-sungut dan menggelinding ke dapur, barangkali mengecek apa betul nasibnya Malang malam ini. Lukman itu saudaraku yang paling baik. Suka menolong, ngemong sama orang lain, dan kalau menasihati seperti kakek-kakek saja. Cuma sekali dia kebingungan dan minta bantuanku. Waktu dia jatuh cinta padamu, kata Alin setelah Lukman pergi. Aku tersenyum. Bantuan apa? Tanyaku sambil menyingkirkan kardus pastel yang sudah kosong. Dari mengorek informasi dariku, kau sudah punya pacar apa belum? Apa kesukaanmu? Apa hobimu? Bagaimana kira-kira mendekati gadis seperti kamu? Sebab setiap orang kan lain-lain cara mendekatinya. Dan masih banyak lagi. Sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya tentangmu. Dan kok? Bagaimana bisa tahu semuanya tentang aku? Tanyaku heran. Papa sering menceritakan kau pada kami. Sehingga meskipun kita kurang dekat, rasanya aku kenal betul padamu. Kenal dari cerita-cerita Papa. Begitukah? Sejenak aku tercengang. Papa tidak pernah bercerita tentang kalian padaku. Kataku kemudian, murung dan iri karena merasa Papa tidak adil. Lebih akrab dengan Alin daripada denganku. Sebab kau tidak menyukai kami, Non. Kau marah dan sedih. Benci kalau mendengar cerita tentang kami, bukan? Papa menyayangimu. Karena itu, dia tidak mau mengganggu perasaanmu. Oh Tuhan, betulkah demikian? Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.